Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini melainkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat yang begitu banyak kita rasakan, nikmat yang begitu banyak kita dapatkan. Sesungguhnya manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi, maka syukurnya kembali kepada diri sendiri. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi mulia karena Allah simpan satu malam yang sangat berharga dan sangat mulia di dalamnya. Sehingga apapun yang terkait dengan malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia. Al-Quran diturunkan pada malam tersebut, Al-Quran menjadi mulia, dan malam itu pun juga menjadi mulia. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, taharrau Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar minal ashril awakhir fi Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Riwayat lain menyebutkan carilah di malam ganjil, artinya malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya. Apa keistimewaan di balik Lailatul Qadar ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Betapa tidak, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana dengan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, menjadi keistimewaan malam Lailatul Qadar ini adalah kemuliaan yang dilakukan pada malam tersebut atau melebihi daripada kemuliaan 1000 bulan. Kalau dalam Al-Quran diabadikan dalam Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Secara zahir, kalau kita menghitung 1000 bulan, maka kurang lebih 83 tahun. Tapi secara maknawi ya, 83 tahun ini atau 1000 bulan ini adalah batas yang tak terhingga, batas yang tak dapat diprediksi, batas yang tak dapat kita hitung. Artinya apa? Kalau seorang hamba melakukan kemuliaan pada malam ini, melakukan sebuah kebaikan pada malam ini, maka dia seakan-akan seolah-olah melakukan kebaikan yang begitu dahsyat, tak ada tandingan antara. Bukan hanya 83 tahun atau 84 tahun. Ya, kalau kita mau hitung-hitung secara zahir, kita punya umur baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan Lailatul Qadar untuk memaksimalkan kebaikan kita. Allah berikan Lailatul Qadar
untuk menjadikan kita hamba-hamba yang lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita memaknai Lailatul Qadar ini hanya sekedar acuh tak acuh, biasa-biasa saja, santai-santai saja. Kalau kita mau putar sejarah, bagaimana Rasulullah SAW merealisasikan kemuliaan atau mencari kemuliaan di Lailatul Qadar. Beliau membangunkan semua keluarganya, beliau banyak berada di masjid, beliau semua mengaktifkan atau meningkatkan kualitas ibadahnya, secara kuantitas pun juga ibadahnya pada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Lain hanya dengan kita terbalik. Kadang kita ramainya di awal-awal Ramadan, tapi menjelang pertengahan sudah perlahan-lahan jiwa kita sudah mulai kendor, semangat kita sudah mulai lemas, sehingga semakin akhir Ramadan, semakin mendekati Lebaran, semakin sepi pula masjid, semakin gairah kita beribadah pun juga berkurang. Padahal seharusnya ini harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena ada kemuliaan, yakni Lailatul Qadar yang kita cari. Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau banyak beritikaf di masjid, beliau banyak qiyamul lail dan sebagainya. Maka inilah yang harus kita tingkatkan untuk meraih kemuliaan daripada secara zahir tadi 83 atau 84 tahun itu, atau min khairum min alfi syahr. Kemudian di antara keistimewaan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an bahwa malam tersebut penuh sesak. Kenapa? Karena turunnya para malaikat sehingga menjadi malam yang penuh dengan keselamatan. Malam tersebut adalah turun para malaikat yang dikomandoi oleh malaikat Jibril, yang diketuai oleh malaikat Jibril, di mana malam tersebut menjadi malam yang penuh dengan keselamatan hatta matla'il fajar, sampai terbitnya dengan fajar. Kemudian malam Lailatul Qadar juga malam ditetapkannya segala sesuatu yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Kalau bahasanya lah rapat paripurna persiapan badan anggaran, membicarakan badan anggaran kalau di DPR. Tapi sesungguhnya ini adalah membahas terkait dengan perkara-perkara apa yang akan terjadi pada tahun tersebut, sehingga menjadi begitu sempurna Lailatul Qadar. Tapi lebih daripada itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu kalau kita mau melihat sejarah berdasarkan dengan turunnya, kebanyakan di akhir Ramadan atau 10 terakhir Ramadan. Tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan Lailatul Qadar itu, boleh jadi intinya ada di bulan suci Ramadan sebagai motivasi untuk beribadah buat kita semua. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jangan pernah kendur semangat beribadah kita di bulan suci Ramadan. Jangan pernah sia-siakan setiap waktu di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pantas baginya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba insan rabbaniyah, hamba-hamba yang bertakwa, dan kualitas ketakwaannya tak dapat kita ragukan. Semuanya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sahabat semua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.